Kalau ngomongin pesawat komersial, biasanya yang terlintas di kepala cuma dua, yaitu Airbus atau Boeing. Tapi siapa sangka bakal ada pemain baru yang mencoba masuk ke arena MC-21 Rusia. Pesawat ini adalah simbol ambisi Rusia di industri penerbangan. Canggih dan modern, tapi bisa nggak sih Rusia menantang dominasi Barat? Yuk kita bahas! Sebelum kita bahas dramanya, kita harus tahu dulu kenapa Rusia bikin MC-21. Jadi, Rusia itu sebenarnya punya sejarah panjang di dunia penerbangan. Dulu, Uni Soviet pernah bikin banyak pesawat sendiri. Tapi setelah bubar, industri penerbangan Rusia hancur, hampir mati suri. Banyak pesawat peninggalan Uni Soviet yang sudah ketinggalan zaman. Dampaknya, maskapai Rusia akhirnya lebih banyak beli Airbus dan Boeing ketimbang pakai pesawat buatan sendiri. MC-21 adalah usaha Rusia buat bangkit lagi di industri ini. Proyek ini dimulai tahun 2007 dan katanya pesawat ini dibuat untuk menyaingi Airbus A320neo dan Boeing 737 MAX. Tujuan utamanya membuat pesawat modern buatan dalam negeri yang lebih irit, bahan bakar lebih nyaman, dan sama canggihnya seperti pesawat Boeing dan Airbus. Kalau dilihat dari spek, MC-21 punya beberapa keunggulan dibanding pesaingnya. Sayap komposit canggih, lebih ringan, lebih gesit. Biasanya pesawat sekelas ini masih banyak pakai aluminium. Tapi MC-21 berani beda. Sayapnya dibuat dari komposit karbon, teknologi yang biasanya cuma dipakai di pesawat wide body premium seperti Boeing 787 dan Airbus A350. Hasilnya, bobot lebih ringan, lebih hemat bahan bakar, lebih murah operasionalnya. Bahkan aerodinamikanya lebih efisien. Bikin MC-21 bisa naik lebih cepat dan irit saat terbang jelajah. Jadi, ini kayak balapan motor. Kalau kamu pernah naik pesawat ekonomi dan merasa kayak sarden di kaleng, kabar baiknya MC-21 punya kabin lebih luas dibandingkan A320 dan 737 MAX. Lebar kabin MC-21 3,81 meter, A320neo 3,7 meter, 737 MAX 3,54 meter. Mungkin kamu mikir, cuman beda beberapa senti, apa ngaruhnya? Jawabannya banyak. Kursi bisa lebih lebar 1-2 cm per penumpang. Lebih fleksibel buat maskapai ngatur layut kursi, lorong lebih lega. Buat kamu yang punya perut besar, pesawat MC-21 ini adalah penyelamat. Tapi masalahnya semua kerjasama yang udah dibangun harus berakhir karena perang. Rusia kena hampir 20.000 sanksi ekonomi, menjadikannya negara dengan sanksi ekonomi paling banyak di dunia. Dulu, MC-21 dirancang pakai mesin Pratt & Whitney PW1400G. Ini mesin yang sama kayak Airbus A320neo. Terkenal irit bahan bakar, rendah emisi, dan lebih efisien. Tapi setelah Rusia kena sanksi, ya tiba-tiba mesin barat ini jadi barang haram buat MC-21. Untungnya, Bapak Putin dan insinyur Rusia udah lama siap-siap. Jadi sebelum sanksi jatuh, mereka udah punya plan B, mesin PD-14. PD-14 ini bukan mesin sembarangan. Ini mesin jet sipil pertama yang 100% dikembangkan Rusia sejak Uni Soviet bubar. Beberapa keunggulannya, efisien bahan bakar. Klaimnya lebih hemat bahan bakar dibanding generasi mesin Soviet sebelumnya. Menggunakan material canggih, pakai komposit ringan biar lebih efisien, mirip dengan teknologi mesin barat. Serta biaya perawatan lebih murah dan tahan cuaca ekstrim.
PD-14 masih butuh waktu untuk membuktikan keandalannya. Kalau MC-21 bisa menunjukkan bahwa mesinnya bisa bersaing dalam daya tahan, efisiensi, dan biaya operasional, Bapak Putin pasti bangga. Tapi tantangan sebenarnya bukan cuma bikin mesin yang bagus, tapi juga bikin maskapai luar percaya. Apakah MC-21 bisa jadi pesaing serius bagi Boeing dan Airbus? Atau malah nasibnya jadi seperti pesawat buatan Uni Soviet terdahulu yang terkenal boros dan mahal biaya perawatannya?